Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alika Nurmadani selaku dari moderator kelompok 8 yang dimana kelompok kami akan menjelaskan materi tentang biaya overhead pabrik. Sebelumnya, kelompok 8 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Dwi Bagus Priyanto, kemudian saya sendiri Alika, dan Muhammad Habib Asyari. Di sini ada 5 poin pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar dan pengertian BOP, kemudian tujuan penyusunan anggaran BOP, klasifikasi biaya overhead pabrik atau BOP dalam anggaran, kemudian yang keempat metode dan langkah dalam penyusunan anggaran BOP, yang terakhir studi kasus dan praktik penyusunan anggaran BOP. Untuk pengertiannya, BOP sendiri itu adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya seperti bahan penolong, listrik, dan biaya perawatan. Jadi, biaya ini tidak dapat dihubungkan langsung dengan produk tertentu sehingga sulit dilacak dan dikendalikan, tetapi tetap penting dalam proses produksi. Kemudian, cirinya itu tidak tergantung langsung pada jumlah produksi dan dapat berubah sesuai dengan volume produksi, yang terdiri dari biaya tetap, variabel, dan semi-variabel. Selain itu, biaya ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, perilakunya, serta hubungannya dengan departemen. Secara keseluruhan, BOP merupakan biaya pendukung produksi yang penting meskipun tidak dapat dihitung secara langsung per produk. Kemudian, tujuannya itu ada 2. Yang pertama, tujuan utamanya yaitu untuk membantu manajemen dalam mengendalikan biaya tidak langsung yang terjadi di pabrik. Jadi, anggaran ini berfungsi sebagai alat perencanaan dan evaluasi kerja. Yang kedua, ada tujuan khusus. Yang pertama, yaitu perencanaan dan pengendalian biaya. Anggaran biaya BOP membantu perusahaan merencanakan dan mengendalikan pengeluaran biaya tidak langsung dalam periode tertentu. Yang kedua, penentuan harga pokok produksi atau HPP. Dengan mengetahui biaya overhead secara akurat, perusahaan dapat menghitung HPP yang tepat. Kemudian yang ketiga, alokasi biaya berdasarkan departemen. Anggaran ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya overhead ke departemen terkait, memudahkan analisis kerja dan pengambilan keputusan. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi kerja. Dengan membandingkan anggaran dengan realisasi, perusahaan dapat mengidentifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, dasar pengambilan keputusan strategis. Informasi dari anggaran biaya overhead pabrik digunakan dalam analisis biaya volume profit atau CVP, membantu manajemen dalam merencanakan strategi harga, volume produksi, dan estimasi keuntungan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Azhar. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu klasifikasi BOP. Di sini ada 2 untuk penggolongan biaya overhead pabrik sendiri, yaitu berdasarkan perilaku biaya sama berdasarkan perilaku fungsinya. Nah, untuk berdasarkan perilaku biaya, yang pertama ini ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya itu tidak berubah meskipun volume produksinya berubah dalam kapasitas normal. Biaya tetap ini keberadaannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan jumlah atau aktivitas produksi pada tingkat tertentu. Lalu yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional terhadap volume produksi. Jadi semakin banyak barang yang diproduksi, semakin tinggi juga total biaya ini. Sebaliknya, jika produksi menurun, total biaya ini juga turun. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya semi variabel sendiri adalah biaya yang memiliki 2 komponen, yaitu komponen tetap yang harus dibayar tanpa tergantung volume produksi, dan komponen variabel yang berubah tergantung volume produksi. Ini berarti sebagian dari biaya tersebut tetap dan sisanya itu biayanya itu dia berubah-ubah. Jadi contohnya itu seperti kalau untuk yang biaya tetap, ini seperti kalau di perusahaan semacam kayak biaya-biaya untuk pembelian mesin. Nah, untuk pembelian peralatan, di mana ketika
produksinya itu sedikit ataupun produksinya itu dia dalam jumlah banyak, dia biaya mesinnya atau harganya itu harganya tetap segitu. Nah, sedangkan kalau untuk biaya variabel itu biasanya meliputi dengan kayak biaya-biaya yang kalau produksinya dia meningkat, ini biaya variabelnya juga ikut meningkat. Contohnya seperti mungkin eh, kayak penggunaan kompor. Nah, seperti itu. Kalau untuk penggunaan kompor, semisal produksinya ini hari ini lagi banyak, nah, jadi membutuhkan penggorengan yang banyak seperti itu. Jadi ini butuh gas LPG-nya itu juga semakin meningkat. Nah, seperti itu. Lalu untuk biaya semi variabel itu kayak kombinasi antara keduanya. Ini contohnya ya kayak itu tabung LPG sama isi tabung LPG-nya itu sendiri. Kalau untuk tabung LPG-nya misalnya dia kan harganya tetap dan isinya itu yang berubah-ubah harganya karena kalau habis dia diisi lagi. Sedangkan harga dari tabungnya itu dia tetap segitu. Lalu yang selanjutnya ini ada klasifikasi BOP dalam anggaran berdasarkan perilaku fungsinya. Nah, yang pertama ada biaya pemeliharaan. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kondisi fisik dan fungsi peralatan produksi, serta fasilitas pabrik agar tetap optimal. Biaya ini sangat penting agar mesin dan peralatan tidak cepat rusak dan downtime produksi dapat diminimalkan. Lalu yang kedua ini ada biaya administrasi pabrik. Biaya administrasi pabrik ini adalah biaya yang berkaitan dengan pengelolaan, koordinasi, dan pengawasan aktivitas produksi yang terjadi di dalam pabrik. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung proses manajerial di level operasional. Lalu yang ketiga ini biaya keamanan dan kebersihan pabrik atau security and sanitation cost. Biaya ini mencakup seluruh pengeluaran yang bertujuan menjaga keamanan lingkungan pabrik serta kebersihan fasilitas produksi. Fungsi utamanya adalah memastikan kondisi kerja yang aman dan layak bagi seluruh tenaga kerja. Jadi untuk biaya pemeliharaan sendiri ini contohnya seperti kayak biaya servis mesin berkala. Nah, jadi kayak kadang kan sebuah mesin pada pabrik itu kan dia butuh yang namanya servis, butuh yang namanya penggantian suku cadang, mengganti spare part yang mungkin udah usang agar dia kinerjanya itu tetap maksimal ya, tetap bisa digunakan tanpa adanya penurunan mesin tersebut. Nah, lalu yang untuk biaya administrasi pabrik ini dia contohnya itu kayak gaji dan tunjangan staf administrasi pabrik tersebut. Nah, sama biaya alat tulis dan kantor juga bisa di area produksi, biaya komunikasi, biaya eh, pemasaran, biaya dokumentasi produk seperti itu. Lalu untuk biaya keamanan dan kebersihan pabrik tahu sendiri yaitu gaji-gaji biaya yang digunakan untuk menggaji petugas keamanan, satpam seperti itu untuk menjaga dan memberikan lingkungan kerja yang bersih ya dan tetap aman. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya langkah-langkah menyusun anggaran BOP. Nah, yang pertama ini dengan menentukan jumlah produksi barang jadi yang direncanakan. Jadi perusahaan harus menetapkan target volume produksi dalam periode anggaran. Misalnya 1 tahun. Target ini menjadi dasar perhitungan biaya overhead variabel dan semi variabel karena kedua jenis biaya tersebut itu sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya produksi. Contoh jika target produksi 20.000 unit lemari, maka seluruh estimasi BOP harus disesuaikan untuk mendukung volume tersebut. Nah, mengapa ini penting? Karena sebagian besar komponen BOP seperti pemakaian listrik, bahan penolong dan biaya pemeliharaan mesin cenderung meningkat seiring bertambahnya volume produksi.
tanpa target produksi yang jelas, estimasi BOP itu juga menjadi tidak akurat ya, sehingga berisiko menyebabkan pemborosan atau kekurangan dana ketika lagi produksi. Lalu yang kedua ini dengan menentukan biaya overhead tetap yang dianggarkan. Nah, jadi biaya overhead tetap itu sendiri adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah dalam batasan kapasitas normal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Biaya ini itu tetap dikeluarkan perusahaan selama proses produksi berjalan. Bahkan jika produksi tidak mencapai kapasitas maksimal, ya, itu dia tetap membutuhkan biaya ya. Seperti tadi kayak harus kita servis seperti itu. Nah, contoh biaya tetap ini meliputi kayak sewa gedung atau pabrik, penyusutan aset tetap, gaji manajerial atau kepala produksi yang tidak bergantung pada volume produksi. Nah, ini contohnya seperti sewa gedung pabrik 50 juta per tahun, gaji kepala produksi 35 juta per tahun, dan penyusutan peralatan 25 juta per tahun. Jadi kayak biaya-biaya tersebut itu dikatakan biaya tetap karena walaupun mungkin kondisi pabriknya itu lagi banyak produksi atau sedikit produksi ya, biaya yang dikeluarkan untuk membayar beban-beban tersebut itu dia tetap sama ya nominalnya. Lalu yang ketiga ini ada menentukan biaya overhead variabel. Jadi biaya overhead variabel itu adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi. Jadi semakin banyaknya barang yang diproduksi juga semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Nah, semakin sedikit juga sama, jadi biaya yang dikeluarkan juga semakin sedikit. Nah, contohnya ini seperti kayak biaya listrik, nah biaya pembantu, biaya ini air atau gas yang dipakai dalam proses produksi. Ya, contohnya seperti ini, biaya listrik itu 2.500 per unit, bahan pembantu 1.200 per unit, dan lainnya. Jadi biaya-biaya ketika mungkin produksi lagi rame, nah biaya-biaya tersebut juga pastinya akan meningkat. Ketika produksinya lagi turun atau sepi, biaya tersebut yang dikeluarkan juga semakin sedikit. Intinya seperti itu. Nah, lalu yang nomor 4 ini menentukan biaya overhead semi variabel. Jadi biaya semi variabel ini atau biaya campuran kombinasi antara fix sama variabel ini memiliki komponen tetap dan variabel. Ada biaya dasar yang harus dibayar tanpa memandang volume produksi, plus tambahan biaya yang naik seiring peningkatan aktivitas. Contohnya ini kayak biaya pemeliharaan mesin. Jadi biaya rutin servis tetap plus biaya per jam mesin yang variabel. Dalam penyusunan anggaran, biaya semi variabel harus dipecah menjadi unsur tetap dan variabel, lalu masing-masing dimasukkan ke kelompok yang sesuai. Untuk karakteristiknya sendiri itu, yang pertama pada tingkat produksi 0, dia tetap ada biaya minimal yang dikeluarkan. Karena ini yaitu komponen tetapnya, komponen biaya tetapnya. Walaupun produksinya itu lagi sedikit atau nggak ada produksi, dia tetap harus membutuhkan biaya yang dikeluarkan. Lalu yang kedua ini, setelah melewati batas tertentu, biaya tambahan akan muncul secara proporsional. Jadi ketika produksi lagi naik pesat semisal, nah ketika lagi naik, nah itu juga ketika melewati batas tertentu itu, dia biaya tambahannya itu akan muncul secara proporsional. Seperti semisal mesin tadi, ketika digunakan dengan aktivitas yang cukup tinggi, dia juga pastinya membutuhkan biaya servis yang rutin juga. Nah, jadi seperti itu. Cara menanganinya dalam anggaran, biaya semi variabel harus dipecah menjadi unsur tetap dan variabel. Unsur tetap akan dimasukkan ke dalam anggaran BOP tetap. Sedangkan unsur variabel akan diperlakukan
berdasarkan pemakaian ya. Untuk studi kasusnya ada PT Maju Terus, di mana perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi lemari kayu. Perusahaan Maju Terus ingin membuat anggaran biaya overhead yang diperkirakan akan dikeluarkan pada tahun 2025. Yang pertama ada sewa pabrik sebesar 50 juta yang digunakan untuk menyewa fasilitas produksi dalam 1 tahun penuh. Yang kedua ada gaji kepala produksi sebesar 35 juta yang merupakan gaji tahunan untuk pengelola utama proses produksi. Yang ketiga ada penyusutan peralatan sebesar 25 juta, di mana ini adalah alokasi biaya untuk penurunan nilai mesin dan alat produksi selama digunakan dalam periode anggaran. Yang keempat ada listrik sebesar 2.500 per unit yang digunakan untuk mengoperasikan mesin produksi. Yang kelima ada bahan pembantu sebesar 1.200 per unit. Ini menyangkut biaya seperti lem, cat, dan pelapis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu unit lemari. Yang keenam ada air dan kebersihan sebesar 800 per unit. Yang ketujuh ada gaji teknisi yang terdiri dari gaji tetap sebesar 12 juta per tahun dan gaji tambahan sebesar 400 per unit sebagai gaji insentif atas penanganan langsung dalam proses produksi. Untuk yang terakhir ada pemeliharaan mesin yang mencakup biaya tetap sebesar 8 juta untuk perawatan rutin serta 600 per unit sebagai biaya tambahan berdasarkan frekuensi penggunaan mesin produksi. Untuk proses penyusunan anggaran ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan jumlah produksi yang direncanakan dalam tahun anggaran, di mana perusahaan Maju Terus ingin memproduksi sejumlah 18.000 per unit lemari dalam tahun 2025. Untuk yang langkah kedua yaitu menentukan biaya overhead tetap yang dianggarkan, di mana dalam anggaran PT Maju Terus ada 3 biaya overhead tetap. Yang pertama ada sewa pabrik sebesar 50 juta, yang kedua ada gaji kepala produksi sebesar 35 juta, dan yang ketiga ada penyusutan peralatan sebesar 25 juta. Untuk ketiganya itu dijumlah dan menghasilkan biaya sebesar 110 juta sebagai total biaya tetap. Untuk langkah ketiga yaitu menentukan biaya overhead variabel, di mana biaya overhead variabel ini per unit terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada biaya listrik sebesar 2.500 per unit yang digunakan untuk menjalankan mesin dan peralatan produksi. Nah, nilai ini diperoleh dari total biaya listrik tahunan yaitu sebesar 45 juta dibagi dengan target produksi yang direncanakan oleh PT Maju Terus sebesar 18.000 unit. Ditemukan 2.500. Yang kedua ada bahan pembantu sebesar 1.200 per unit yang mencakup bahan tambahan seperti lem, cat, paku, dan amplas. Biasanya ini ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian historis dan dijadikan standar dalam penyusunan anggaran. Untuk bahan pembantu ada 1.200 dikali 18.000 mendapatkan 21.600.000. Untuk yang ketiga ada biaya air dan kebersihan sebesar 800 per unit. Nah, biaya ini digunakan untuk kebutuhan air dan menjaga kebersihan selama proses produksi. Untuk nilai ini berasal dari anggaran tahunan yaitu sebesar 14.400 dibagi dengan target produksi dari PT Maju Terus sebesar 18.000 per unit. Untuk langkah keempat yaitu menentukan biaya overhead semi variabel, di mana biaya semi variabel adalah biaya yang terdiri dari 2 bagian, yaitu biaya tetap atau ada walaupun tidak produksi, dan biaya variabel berubah sesuai jumlah produksi. Untuk contohnya sendiri ada 2, yaitu yang pertama gaji teknisi yang terdiri dari gaji tetap sebesar 20 juta per tahun dan insentif sebesar 400 per unit.
yang artinya teknisi tetap dibayar meskipun tidak ada produksi sebesar 12 juta, tapi total gaji akan bertambah jika jumlah produksi meningkat karena adanya insentif per unit, seperti pada tabel, di mana PT Maju Terus akan memproduksi sebesar 18.000. Jadi gaji insentifnya dikali 400, 18.000 kali 400, ditambah dengan gaji tetapnya sebesar 12 juta. Mendapatkan hasil 19.200.000. Yang kedua ada biaya pemeliharaan mesin yang juga memiliki dua komponen, yaitu biaya tetap sebesar 8 juta per tahun untuk pemeliharaan rutin dan biaya variabel sebesar 600 per unit untuk perawatan tambahan seperti penggantian suku cadang dan pelumas yang meningkat sesuai penggunaan mesin. Jadi di sini 8 juta ditambahkan dengan 18.000 dari total jumlah produksi yang dianggarkan dikali dengan 600 biaya variabel per unit, mendapatkan jumlah 18.800.000. Untuk total biaya overhead semi variabel didapatkan 19.200 ditambah dengan 18.800 mendapatkan hasil 38 juta rupiah. Jadi total anggaran semuanya adalah 229 juta rupiah. Itu adalah total anggaran tahun 2025 dari PT Maju Terus. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.